Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Puspita Ningtyas, nomor absen 27 dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang musik kontemporer. Sebenarnya, apa sih musik kontemporer itu? Jadi, musik kontemporer adalah musik yang belum pernah ada sebelumnya atau bisa dibilang dengan musik kekinian. Adapun ciri-ciri dari musik kontemporer, diantaranya yang pertama, warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis. Yang kedua, jenis birama tidak terpaku dalam satu birama saja. Yang ketiga, dinamika dan tempo bervariasi. Dan masih ada beberapa ciri-ciri musik kontemporer lainnya. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penciptaan karya musik. Mencipta musik adalah suatu tindakan yang menghasilkan karya musik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jenis-jenis ciptaan musik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komposisi, yang kedua, improvisasi, dan yang ketiga, aransemen atau transkripsi. Komposisi adalah bentuk ciptaan yang tertulis dan yang dapat dinikmati oleh diri sendiri. Sedangkan improvisasi adalah jenis karya cipta yang tidak bersifat abadi atau berlangsung sekali saja. Sedangkan aransemen atau transkripsi adalah bentuk ciptaan yang dapat dihubungkan dengan penulisan musik. Nah, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang yang ingin menjadi pemusik. Di antaranya, bakat, pengetahuan musik, dan pengetahuan bahasa yang baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aransemen musik. Sebenarnya, apa sih aransemen musik itu? Jadi, aransemen musik adalah suatu hasil karya menyusun, merangkai, dan mengatur suatu lagu atau musik menjadi lebih indah dari musik lagu aslinya. Nah, fungsi aransemen musik dibagi menjadi 2, yaitu fungsi utama dan fungsi umum. Fungsi utama yaitu fungsi untuk melengkapi, memperindah, dan mempertegas isi serta visi dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan fungsi umum yaitu fungsi ekspresi, fungsi apresiasi, fungsi hiburan, dan fungsi budaya bangsa. Macam-macam aransemen musik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, aransemen vokal, yang kedua, aransemen instrumen, dan yang ketiga, aransemen campuran. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kreativitas dan eksplorasi bunyi. Seniman adalah orang yang berkarya seni dengan menggunakan medium tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Seniman yang menciptakan karya harus memiliki kemampuan antara lain pikiran terbuka, kemampuan dalam bermusik, kepekaan, dan tentunya kreatif. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang kreativitas. Kreativitas adalah suatu kondisi atau keadaan mental seseorang yang sangat khusus yang hampir tidak dapat dirumuskan dalam bentuk definisi. Sedangkan pengertian dari manusia kreatif adalah manusia yang berani menghadapi resiko berhasil atau gagal dalam pencarian sesuatu. Kreativitas dalam proses penciptaan seni merupakan sebuah kondisi pencarian sesuatu yang baru sebagai medium ekspresi seniman. Nah, kreativitas ini terbagi menjadi 2, yaitu kreativitas total dan kreativitas sederhana. Nah, kreativitas total adalah kreativitas dalam hal membentuk atau menciptakan sesuatu karya seni yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan kreativitas sederhana adalah suatu kreativitas dalam hal menciptakan atau membentuk karya seni yang bertolak dari tradisi yang telah ada. Nah, adapun 3 kategorial dalam kreativitas. Yang pertama yaitu penjelajahan atau exploration, yang kedua yaitu penuangan dan percobaan atau improvisation, dan yang ketiga yaitu pembentukan atau forming. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kreativitas dalam menciptakan karya musik. Nah, kreativitas dalam menciptakan karya musik ini memerlukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu keberanian. Sifat keberanian
dapat ditimbulkan dalam berkreativitas karena dalam menyusun karya musik baru atau kontemporer selalu dihadiri oleh sikap pro dan kontra. Tanpa dilandasi keberanian dalam berkreativitas selalu mengalami kebuntuan. Nah, dan yang kedua yaitu mencari yang baru. Cara mencari kebaruan yang digunakan dalam berkarya musik dapat dilakukan dengan cara mengontraskan atau menolak belakangi sesuatu yang sudah ada dalam musik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengontrasan yaitu mengubah anatomi sumber bunyi atau instrumen musik yang ada. Nah, dan yang ketiga yaitu tidak sekedar aneh. Aneh dalam menciptakan karya musik baru atau kontemporer tidak hanya waton aneh, tetapi aneh sing nganggo waton. Artinya, tidak sekedar aneh, tetapi aneh yang dilandasi dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan estetika dan etika. Secara garis besar, sesuatu yang aneh dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penggunaan sumber bunyi, yang kedua, garap dalam arti permainan instrumen, dan yang ketiga, cara penyajian. Nah, eksplorasi merupakan sebuah kegiatan yang bukan lagi ada dalam tatanan konsep, melainkan tindakan untuk merealisasikan sesuatu yang diinginkan. Nah, adapun objek untuk mengadakan eksplorasi sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi sumber suara. Yang kedua, eksplorasi dalam teknik tabuhan atau permainan instrumen. Yang ketiga, eksplorasi bunyi. Dan yang keempat, eksplorasi penataan bagian-bagian komposisi. Yang kelima, eksplorasi dinamika. Dan yang keenam, eksplorasi bentuk sajian. Oke, dan untuk yang terakhir kita akan sama-sama membahas tentang penyusunan karya musik. Nah, dalam berkesenian, proses penciptaan karya musik baru merupakan salah satu sarana atau cara untuk menghasilkan karya seni, bukan merupakan tujuan. Nah, secara garis besar ada 3 tahapan dalam penyusunan karya musik baru, yaitu yang pertama, menyusun gagasan isi, yang kedua, menyusun ide paragraf, dan yang ketiga, menentukan garapan. Nah, dan untuk yang pertama tadi, yaitu menyusun gagasan isi. Gagasan isi berwujud suatu pemikiran atau konsep yang merupakan isi atau inti dari karya yang akan disusun. Yang kedua, menyusun ide paragraf. Dalam tahapan ide paragraf, seniman penyusun mulai memikirkan alat atau instrumen yang digunakan dalam mendukung gagasan isi yang telah disusun. Dan yang ketiga, menentukan garapan. Dalam proses penggarapan yang dilakukan dapat melakukan dengan 5 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan melodi lewat eksplorasi bunyi, yang kedua, penyusunan bagian-bagian komposisi, yang ketiga, merangkai bagian-bagian komposisi, yang keempat, penggarapan tempo dengan proses eksplorasi, dan yang kelima, penggarapan volume dengan proses eksplorasi. Oke, cukup di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini boleh bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye.